Ini ada pertanyaan nih Pak dari Ibu Lina di Jakarta. Nih, saya pernah lama menjadi penggiat pemberdayaan masyarakat miskin di kota. Setelah saya menyimak postingan-postingan Odesa yang lebih banyak urusannya di desa, saya melihat perbedaan yang banyak sekali. Kalau di kota biasanya cenderung ke arah ekonomi aja. Sementara saya lihat di Odesa itu bisa berkaitan dengan urusan ekologi. Nah, buat pertanyaan ini ada dua nih Pak. Yang pertama itu bagaimana supaya masyarakat desa sadar akan ekologi dan sadar akan makanan bergizi. Yang kedua, apa saja yang melatar belakangi Odesa memilih pangan dan ekologi? Oke, ini sebenarnya pertanyaan yang kedua itu yang kenapa Odesa memilih itu dulu, yang sebelum kemudian nanti bagaimana masyarakat Sadar. ya berproses tahap demi tahap mencapai kesadaran. Nah, kalau kita memilih itu karena ruang lingkup yang kita alami, kita lihat, kita saksikan, kondisi objektifnya itu adalah memang karena masalah pangan ya. Jadi gizi itu menjadi hal yang penting. Lagi pula kita juga melihat fakta dari data di Indonesia bahwa masalah kurang gizi ini hampir terjadi di seluruh pelosok tanah air. Kita kurang sayur, kita kurang makan buah, kita kurang protein juga, dan stunting juga menjadi problem kebangsaan. Jadi kenapa kita memilih ini? Kalau secara makro kita sebagai orang gerakan karena ada kebutuhan di mana kita mengalami kelemahan-kelemahan itu, sehingga ya kami lebih serius lah berkat dorongan data-data dan pembacaan situasi yang makro itulah kita mengeksekusi hal ini. Nah, kebetulan realitas objektif yang kita hadapi itu memang ya itu seperti itu. Bahkan masalah kemiskinannya pun yang disebut miskin ekstrim kita temui, kita kenali. Rawan miskin dan gampang sekali jatuh ke kemiskinan karena pendapatannya yang susut akibat gagal panen dalam masa 6 bulan dari rawan menjadi miskin itu kita hadapi setiap hari. Jadi kalau soal pemilihan gerakan ya karena kebutuhan objektifnya, bukan karena kita ahli ekologi, bukan karena kita ngerti masalah sanitasi. Nah, termasuk sanitasi itu ya mungkin bagian dari ekologi itu ya, karena ruang lingkup kehidupan petani antara ladang dengan rumahnya kan juga tidak terpisahkan, terhubung semua. Nah, dari fakta-fakta objektif itu kita tertantang untuk bagaimana ya kan kita nggak bisa nih orang luar, pengurus-pengurus yang orang kota memberikan jawaban. Yang dihadapi masyarakat itu ya problem mereka yang akan terus-menerus dialami kalau tidak diselesaikan ya. Karena itu yang terbaik adalah melakukan kegiatan edukasi atau pemberdayaan itu. Nah, sebab dengan cara itu kita memberikan kail itu ya sifatnya keilmuan, wawasan, pengetahuan, dan juga modal materinya, entah itu bibit atau materi yang lain. Kalau di bidang sanitasi ya material bangunan. Nah, tapi kita sertakan juga edukasi untuk supaya mereka menemukan jalan keluar. Nah, seperti itu sebenarnya atas desakan fakta-fakta di lapangan yang terjadi kita melakukan itu. Nah, bagaimana caranya sekarang? Caranya tambal sulam, karena kita juga bukan orang yang memiliki latar belakang sebelumnya, ngerti banyak tanaman, ngerti bagaimana mengatasi kemiskinan di desa, ngerti bagaimana cara mengkondisikan orang yang tidak berhasrat kepada sekolah menjadi mau bersekolah, semangat sekolah. Kita tanamkan imajinasi ke anak, kita juga
serukan kepada orang tuanya agar mulai berpikir dengan cara yang baru dan mendukung anaknya untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi, itu kita lakukan dengan cara-cara yang tambal sulam. Prosesnya intinya nggak memakai teori yang baku. Teori oke, kita pelajari. Wawasan pemberdayaan dari banyak pihak, wah termasuk kalau yang saya tertarik itu dari Asuka, itu bacaan Asuka, aksi-aksi kegiatan itu yang inspiratif itu ya kita baca. Tapi pada akhirnya, nah karena desakan-desakan masyarakat ya karena didorong rasa empati juga, nggak tega kalau melihat orang miskin terus ini bagaimana jalan keluarnya. Dan sementara kita tahu kalau diselesaikan masalah ini ditambahi pohon sirsak, tambahin pohon nangka, ini mereka akan ringan bebannya. Lah kok kita nggak ngusahain gitu loh, kan apa susahnya. Nah akhirnya kita bergerak dengan cara yang mikro banget ya. Bukan berarti itu enteng loh, karena pohon sirsak kalau cuman 100 pohon ya pakai uang saya kasih aja selesai. Ini masalahnya ribuan sirsak, ribuan nangka, ribuan alpukat, ribuan, menyangkut dengan kurang lebih sekarang datanya hubungan kita dengan petani kan lebih 4.200 bahkan lebih ya, karena terus berkomunikasi. Itu dimodali tanaman ya 20 lah, jangan cuma 1-2. Nunggu lama panen sedikit, nanti kecewa. Kenapa kita kalau ngasih bibit itu juga banyak sekali ya, asal mereka sudah mau merawat kasih 30 kalau bisa malah 70 kalau cukup tanahnya, supaya nanti kalau udah panen ya banyak sekalian. Karena banyak pengalaman juga, hanya dikasih 2 setelah panen baru kepengen nyusul kan jadi lama. Nah seperti itu prosesnya ya, kita carikan cara-cara yang sesuai dengan kebutuhannya. Sebab yang paling memusingkan itu apa-apa kalau pakai uang. Jadi begini, misal gizi tadi, terus kita berhasrat untuk membenahi gizi mereka. Nah apa yang kurang? Kita tidak bisa memenuhi semua. Protein hewani oke, mereka kita ajarkan cara pengelolaan kandang ternak ayam supaya telur dapat. Nah bibit tanaman, tani pekarangan juga ada. Terus juga tani ladangnya dengan pohon buah-buahan. Nah ini memungkinkan mereka mendapatkan jawaban atas kekurangan gizinya. Tidak lengkap betul, tapi setidaknya ini masalah tidak akan berlarut-larut seperti sekarang ini. Dengan adanya banyak buah, toh gizinya dia dapat, ekonominya juga meningkat karena dijual. Nah caranya seperti itu. Terus kalau masalah sanitasi, ya lagi-lagi mereka harus didorong untuk lebih bersih hidupnya, karena kekumuhan di lingkungan yang sempit seperti itu, bau ya, kalaupun makan bersih gizi juga nanti digerogoti gizinya. Dan banyak fakta kan penyakit-penyakit itu juga usianya relatif pendek karena banyak penyakit jadi gampang mati. Nah ini kan ya kalau matinya takdir, tapi proses bagaimana orang miskin mati itu kan adalah kaidah-kaidah sosialnya untuk melihat ini mengapa ini sakit yang semestinya bisa ditolong karena mereka nggak punya kemampuan ekonomi, segera ke rumah sakit akhirnya menaun. Ada yang karena luka yang tidak signifikan bisa disembuhkan tapi karena dibiarkan sakit. Ada yang kemarin itu penjual tempe kan ceritanya hanya karena matanya kena getah pepaya, tidak segera ke rumah sakit, ke puskesmas apa-apa, cuma dikucek-kucek akhirnya malah jadi buta sekarang. Nah masalah-masalah kecil seperti itu kan memang butuh edukasi dan butuh juga pertolongan saat benar-benar ini tindakan harus dilakukan. Ini ada satu anak yang masih di rumah sakit lagi operasi apa ya itu kemarin sakit usus buntu. Nah karena sakit-sakitan lama ternyata baru kita periksa sakitnya, kita bereskan juga karena mereka bukan hanya tidak punya uang, oke BPJS ya pakai tetap, tapi ketika membawa ke rumah sakit, ketika mencari
hasil diagnosis ini kan butuh mahasiswa gitu. Nah kalau ditangani Fadil kan Fadil yang ngerti sambil belajar mendampingi orang yang nggak bisa baca tulis ke rumah sakit kan jadi terselesaikan masalahnya. Nah nanti kalau di ekologi sih relatif sebenarnya agak mudah karena apa? Nggak usah ngomong ekologi, petani itu senang nanam buah karena panennya. Jadi tapi dampaknya kan ekologis gitu. Jadi mungkin rumusnya kalau saya ditanya bagaimana supaya petani mau melakukan tindakan-tindakan ekologis, ya jawab juga problem yang paling dasar di mereka, ya ini ekonomi. Nah, otak mereka ekonomi, tidak ke gizi juga. Mereka nggak berpikir gizi, tapi dengan memakan sirsak, memakan nangka, memakan buah-buahan yang macam-macam, terutama jeruk yang paling banyak sekarang ya musim ini, itu kan mereka sudah dapat gizi. Dan nanti akan badan ini kalau udah rutin makan terbaik, ya karena gizinya seimbang, ya nanti akan merasakan kesehatan. Mereka akan kecanduan, kekurangan, ya mereka akan terpacu untuk bergiat menanam. Nah, seperti itu kurang lebih rumusnya. Cukup ya, oke?